Shalom saudaraku sekalian, khususnya kaum ibu, kaum wanita, dan semua yang mengikuti program Wanita Surgawi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mendengar suara-Mu. Urapilah pelayan-Mu ini ya Tuhan, agar menyampaikan suara-Mu dan memberkati kami sekalian. Berbicaralah ya Bapa, kami sambut firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, ada saat di mana kita merasa bahwa hidup kita ini sepi. Setiap kita pasti mengalami saat dan suasana di mana kita ada kesepian. Nah, pada waktu itu banyak orang atau kita pada umumnya mencoba melakukan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hati tersebut atau kesepian tersebut. Apakah ngurus ini, ngurus itu, beli ini, beli itu, pergi ke tempat ketemu siapa, nonton film, atau melakukan pekerjaan lain selain yang saya sebut ini. Tahukah saudara bahwa pada saat kita merasa kesepian, siapapun kita ada dalam suasana itu, memang kita tidak mengatakan atau tidak merasa benar-benar kesepian, tetapi ketika kita merasa ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengisi hidup kita, mengisi hari kita, itu sebenarnya kita sedang kesepian. Sebenarnya kita sedang kesepian, saudaraku. Ya. Nah, pada waktu itu sebenarnya Tuhan sedang memanggil kita. Ya, sedang memanggil kita untuk berurusan dengan Tuhan yang bisa mengisi kesepian kita. Terutama bagi saudara-saudara yang mengalami kekecewaan seperti ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai, entah meninggal dunia, entah pergi ke tempat tertentu, atau ibu-ibu yang ditinggal suami karena suami pergi untuk tugas kantor, pergi untuk suatu bisnis, atau pergi dan mungkin tidak pernah kembali karena jatuh dalam pelukan wanita lain. Nah, saudara-saudara, jangan merasa sebagai orang yang ditinggalkan oleh siapapun. Sebab pada saat seperti itu biasanya orang merasa ditinggalkan oleh semua orang. Ada satu pribadi yang mau mengisi hidup saudara. Dan pribadi itu adalah Tuhan. Jadi pada waktu kita merasa kesepian atau kita merasa ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk membuat hidup kita seperti berdinamika, ya, waktu itulah kita sebenarnya dipanggil untuk berurusan dengan Tuhan. Ya, manusia harus memiliki dinamika hidup bersama dengan Allah. Pada umumnya orang memiliki dinamika hidup dengan sesamanya, dengan barang-barang dunia, ya, dengan segala kesibukan yang tidak terkait langsung dengan Allah
atau tidak terkait sama sekali dengan Allah. Dan manusia sudah biasa memiliki irama hidup seperti itu. Saya kira banyak ibu-ibu, kaum wanita juga sudah terjebak dalam dinamika hidup. Ya seperti itu, dinamika hidup tanpa Tuhan, saudaraku ya. Jadi pagi bangun mempersiapkan makan untuk suami, anak-anak, mempersiapkan anak sekolah, ya, mengantar anak sekolah, pulang, mengerjakan pekerjaan rumah dan seterusnya. Yang bekerja, ibu-ibu bangun pagi, olahraga sebentar, lalu bersiap-siap pergi ke kantor, pulang sore, melihat anak sebentar, jalan-jalan atau makan bersama, atau nonton TV bersama, lalu tidur, besoknya begitu lagi. Dinamika seperti itu sudah menjadi dinamika hidup yang paten, yang tetap, yang acak. Tapi ada saat-saat di mana saudara akan merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, ini sebenarnya panggilan untuk berurusan dengan Tuhan. Dan bagi saudara yang sekarang sedang mengalami kesulitan, tekanan, tindasan, ya pergumulan berat, saudara memang dipanggil untuk berurusan dengan Tuhan. Dan saya mengajak saudara untuk berurusan dengan Allah secara serius. Jadi bukan hanya ke gereja seminggu sekali atau di pertengahan minggu ikut persekutuan doa, tetapi setiap saat kita memikirkan Tuhan. Sampai kita benar-benar memiliki pengalaman real dengan Allah. Nah, ada satu kalimat yang sering saya ucapkan. Bagaimana bisa mengubah hidup ini? Ubahlah rutinitasmu. Ubahlah rutinitasmu. Kalau saudara biasanya kesepian mencari teman untuk jalan ke mall A, ke mall B, ya, saudara kesepian lalu saudara membentuk komunitas arisan. Sekarang ketika saudara merasa ada sesuatu yang perlu saudara lakukan, kalau tidak Anda merasa kurang bahagia, kurang lengkap, ya, coba berurusan dengan Tuhan. Masuk ruang kamarmu, kalau punya ruang sendiri, dikunci, beritahu kepada orang di rumah jangan ganggu, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara berurusan dengan Tuhan. Kalau saudara bisa berlutut, bagus. Kalau tidak juga bisa duduk. Kalau saudara bisa melihat langit, saudara bisa menatap langit. Nah, di situ saudara mencari Tuhan. Rutinitas saudara ubah. Yang tadinya saudara isi dengan mengumpulkan teman untuk jalan-jalan, makan di kafe, atau mengajak makan di mana begitu. Petualangan kuliner, sekarang berdoa. Ada waktu untuk kuliner dengan teman, tidak salah. Tetapi memiliki rutinitas baru. Ya, ini saudara mengubah rutinitas saudara dengan rutinitas baru. Ya, saudara punya waktu khusus untuk berdoa. Dan pada jam-jam lain ketika saudara memiliki kesempatan baca Alkitab, mendengarkan khotbah, seperti yang saya dengar dari kesaksiannya, ibu-ibu yang diubahkan Tuhan. Ya, bagaimana dia bisa mendengarkan khotbah lewat Truth ID, TRUTH.ID, Truth ID. Dia mendengarkan khotbah sepanjang waktu di rumah. Tentu tidak mengganggu yang lain atau selama tidak mengganggu yang lain. Sambil bekerja dia mendengarkan khotbah. Ya tentu tidak
meninggalkan atau tidak mengabaikan tugas-tugas. Tetap memenuhi tugas-tugas. Nah, hidupnya diubahkan, dibaharui. Seperti yang baru saja saya terima berita. Seorang ibu berkata, saya akan selalu ingat Pak Eras yang mengubah cara berpikir saya. Ibu ini seorang ibu yang sedang dalam persoalan tekanan yang hebat. Suami yang tidak setia. Dan tekanan-tekanan lain di dalam hidupnya. Ia bukan saja bisa bertahan menghadapi tekanan-tekanan tersebut, tapi dia juga bisa mensublim. Ya, sublimasi itu artinya mengubah keadaan ini yang terpuruk, yang susah ini, ya, keadaan menderita, desperate, sorrow dalam bahasa Inggris, menjadi keadaan yang joyful. Kok bisa? Bisa. Karena suara kebenaran yang dia dengar tersebut. Dan cara berpikirnya diubah. Nah, kalau seorang mengisi hari hidupnya hanya dengan kumpul-kumpul, makan di kafe, membentuk komunitas arisan, jalan-jalan, nonton-nonton, tidak ada berkat kekal yang dia teguk. Tidak ada berkat kekal yang dia terima. Kasihan. Orang-orang seperti ini sampai pada satu titik, ia tidak bisa mengalami Tuhan. Ia tidak mampu menghayati Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil dia melalui perasaan kesepian, ia isi dengan dunia ini, isi dengan perkara-perkara fana. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan mengatakan carilah aku selama dapat ditemui. Saudara cari Tuhan selama dapat ditemui. Carilah Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara diberi kesempatan untuk mencari Tuhan lalu tidak mencari Tuhan, saudara akan kehilangan wajahnya untuk selama-lamanya. Makanya carilah Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah ini, selama ia berkenan ditemui. Jadi ada saat di mana Tuhan tidak bisa ditemui. Nah persoalan yang sering ada dalam hidup banyak orang yang juga merupakan kebodohan. Ketika orang menunda apa yang seharusnya dilakukan. Dan ini yang membuat seseorang akan kehilangan kesempatan selama-lamanya. Ketika masih ada kesempatan menemui Tuhan, tidak mencari Tuhan. Menggantikan kesempatan mencari Tuhan itu dengan arisan, jalan-jalan, nonton-nonton. Ya, ada saja yang dikerjakan, ya. Dia lihat dapur harus dibongkar, diganti ininya, itunya. Bukan tidak boleh. Selalu cari hal itu. Rubah landscape tamannya, rubah kamar mandi. Ada saja. Cari model baju yang baru. Bukan tidak boleh ya. Tapi hidupnya hanya diisi untuk perkara-perkara fana itu. Mestinya itu kesempatan untuk menemukan Tuhan. Tapi tidak digunakan. Kasihan saudara, mati dalam kemiskinan. Sedih sekali, celaka, mengerikan. Dan
Ini kengerian yang dahsyat loh. Bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Dahsyat. Ketika seseorang kehilangan kesempatan, itu dahsyat. Jadi sekarang ini saudara harus merubah rutinitas saudara. Jadi kalau ada yang mengalami kesepian yang seperti tadi saya katakan, coba itu diisi dengan mencari Tuhan. Mendengar khotbah di Truth ID, berdoa. Kalau saudara mencari orang untuk bisa diajak bicara mengenai Tuhan, seorang yang tentu harus rohani, dan memang sulit menemukan orang yang rohani, tetapi pasti Tuhan bisa mempertemukan saudara dengan seorang yang bisa menjadi mentor saudara. Atau paling tidak teman sharing saudara. Kalau saudara menjadikan saya teman sharing juga bisa, lewat Truth ID saudara akan sering mendengar kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada jemaat. Dan ini sebenarnya tindakan memilih Tuhan. Jadi ketika saudara merasa kesepian mau ngapain ya, aku memilih Tuhan. Aku mau menjadikan Dia tujuan hidupku. Anda memilih Tuhan. Kalau saudara memilih yang lain, saudara akan kehilangan Tuhan selama-lamanya. Saudara akan kehilangan kesempatan menemukan Tuhan, dan itu mengerikan saudaraku. Mengerikan sekali. Saya bicara ini bukan sekedar saya mau khotbah, tetapi saya menjadi juru bicara Tuhan untuk mengingatkan saudara, jangan sampai saudara kehilangan kesempatan untuk menemukan Tuhan. Hidup ini sering saya katakan tragis. Jadi jangan membuat saudara memaksakan diri menemukan firdaus di bumi yang tragis ini, ya. Dan saudara akan ditipu oleh kuasa kegelapan, dan ketika saudara meninggal, saudara tidak memiliki apa-apa. Sekarang bahkan saudara harus mulai memilih bahwa Tuhan itu tujuan hidup kita satu-satunya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, bekerja, menikah, punya anak, ngurus rumah tangga, apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan atau karena Tuhan. Tuhan akan menuntun saudara bagaimana memiliki motivasi hidup seperti ini. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, saudara melakukannya untuk Tuhan. Ini pilihan, saudara. Jangan seperti Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Ini pilihan. Esau melepaskan hak kesulungannya untuk memperoleh semangkok makanan. Ini pilihan. Jangan saudara membuang kesempatan bertemu dengan Tuhan lewat doa dan mendengarkan firman Tuhan dengan semangkok jalan-jalan, dengan semangkok kumpul-kumpul, dengan komunitas arisan, hanya sekedar mau lakukan ini, lakukan itu. Ya, saya mengerti dan saudara pasti tahu juga orang-orang yang apalagi punya uang ya, cari kesibukan. Nanti dia tanpa tanya Tuhan karena uangnya banyak, wah saya membuka toko ini, warung ini, restoran ini. Bukan tidak boleh. Bagus saudara bisa buka restoran, bagus saudara boleh bisa cari uang atau dapat income. Tapi tidak sedikit orang yang hanya karena mengisi waktu dan menjadi prestis baginya. Buka salon, usaha ini, usaha itu, bikin butik, keren. Keren kelihatannya. Tetapi kesempatan menemukan Tuhan, dia lenyapkan, dia hilangkan. Waduh, celaka saudara. Ya, ini terutama yang punya uang ya.
Dengan uang dia bisa terbang lebih tinggi, sayapnya lebih lebar, ya, dia bisa buat apa saja. Ya. Saya perhatikan ada ibu-ibu yang hari ini di rumah anaknya satu, ya, nanti bulan depan di rumah anak yang kedua, di Indonesia bulan ketiga anaknya yang di luar negeri. Bagus, nggak salah. Tetapi kalau hidupmu hanya untuk itu, tanpa mencari Tuhan, saudara makin tua, mati, tidak bawa apa-apa. Celaka, saudaraku. Saya ingat satu lagu saya, ya, judulnya Ada Tanya. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Ketika seseorang kesepian lalu dia mengisinya dengan misalnya shopping, maka shopping ini akan menjadi segalanya dalam hidupnya. Menjadi jawaban bagi kehausan jiwanya. Kalau kesepian, shopping. Kesepian, shopping. Kesepian, shopping. Nanti ada lagi objek yang lain, ya, sambilannya yang lain. Kesepian, arisan. Kesepian, arisan. Ini semua akan menjadi kesukaan hatinya dan cita rasa jiwanya terperangkap dengan kesenangan-kesenangan itu. Ada juga yang kesenangannya ya memperbaiki apa saja yang rusak di rumah. Bukan tidak boleh. Tapi dia akan merasa terisi hatinya kalau membongkar kitchen set, lalu dia perbaiki kamar mandi, landscapingnya dia berubah, nanti bikin kolam renang, nanti kolam renangnya diganti warnanya. Terus setelah rumahnya dia lihat rumah anaknya, tidak salah loh. Tapi kalau hidupnya ditujukan kepada hal-hal tersebut, ya miskin, saudara. Dia tidak punya apa-apa. Akhirnya meninggal dunia dan terpisah dari keluarga, anak, dan orang-orang yang dia cintai selama-lamanya. Terpisah. Atau kalau ketemu di neraka dan tidak ada kehidupan. Celaka sekali. Mengerikan. Oleh sebab itu, saudara, peringatan ini harus saudara sungguh-sungguh tanggapi dan responi. Ya,
jangan anggap sepele. Ubah rutinitas hidupmu. Ubah rutinitas hidupmu. Sekarang kalau saudara merasa, aku mau buat apa ya hari ini, gitu ya. Bangun tidur bingung ya, aku mau buat apa hari ini. Kerjakan pekerjaan yang memang harus dipenuhi. Ya, ini bagi ibu-ibu ya yang di rumah, kerjakan pekerjaan rumah tangga. Bagi ibu-ibu yang berkarir, pergi ke kantor, ya. Tetapi buatlah kebiasaan yang baru. Yang biasanya makan berlama-lama di restoran, sekarang makan setengah jam selesai, naik ke ruang kantor, baca Alkitab, mendengarkan khotbah. Kalau punya kantor sendiri bisa dikunci, berlutut berdoa. Pulang dari kantor, ketemu keluarga, penuhi tanggung jawab, nanti ada jam doa. Ya, saudara bisa bangun tidur lebih awal, bangun jam 4:30 pagi waktu Indonesia Barat, lalu saudara bisa berdoa bersama dengan saya jam 5 pagi. Buat rutinitas yang baru atau kebiasaan yang baru. Dan ini akan menyelamatkan saudara. Ingat, kalau saudara menyalurkan kesepian saudara kepada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi belenggu, akan menjadi ikatan. Dan makin hari ikatan itu saudara seperti sarang laba-laba yang makin hari makin kuat dan setelah itu tidak pernah bisa terlepas. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Tetapi kalau saudara mengarahkan ini kepada Tuhan, saudara berdoa, mendengarkan khotbah, saudara berlutut, meditasi, maka saudara mengikatkan diri pada Tuhan dan dibelenggu oleh Tuhan. Ya, jadi manusia itu harus memilih. Tadi sudah saya katakan, harus memilih. Apakah memilih dunia ini atau memilih Tuhan. Nah, orang-orang tadi juga saya singgung, merasa sudah berurusan dengan Tuhan hanya karena ke gereja. Ke gereja sudah di pertengahan minggu pergi ke persekutuan doa. Dia merasa sudah memenuhi hidup keberimanan atau kebertuhanannya. Padahal berurusan dengan Tuhan itu setiap saat. Setiap saat menghayati Allah. Menghayati Tuhan setiap saat. Maka saudara-saudara akan menjadi kebiasaan menikmati hadirnya Bapa di dalam kehidupan saudara. Dan hidup saudara akan berdinamika indah. Dari dinamika seperti dinamika hidup ya, dari berdinamika seperti dinamika hidup manusia pada umumnya menjadi seorang yang berdinamika hidup sebagai anak-anak Allah. Tentu ada hal-hal yang kita kerjakan sama seperti yang orang lain kerjakan. Ya, tetapi ada hal-hal yang tidak dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berurusan dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak berurusan dengan Tuhan tidak memiliki kegiatan-kegiatan istimewa ini. Doa pribadi, mendengarkan khotbah, ya. Bisa mendengarkan khotbah sebanyak mungkin, doa bersama jam 5, nanti ada saat puasa bersama, puasa. Wah, ini saudara berarti memilih Tuhan yang di sini. Dan saya tahu dari teropongan saya, maksudnya dari analisa dan pengamatan saya, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Allah ini. Ya, bersyukur saudara masih bisa mendengar suara kebenaran, dan suara kebenaran ini bisa mengubah saudara.
Jadi ayo kita memilih Tuhan, dan lewat kehidupan kita yang memilih Tuhan itu, kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Tidak mungkin orang yang dinamika hidupnya adalah dinamika hidup manusia biasa, manusia seperti yang lain yang tidak hidup dalam iman yang benar kepada Tuhan, lalu nanti waktu meninggal dengan mudahnya masuk surga. Tidak mungkin. Orang yang tidak berurusan dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak mungkin nanti dalam waktu meninggal dunia dia masuk surga. Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang berdinamika hidup sebagai anak-anak Allah, yang memiliki rutinitas hidup, yang bergaul dengan Tuhan, yang akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga, di langit baru dan bumi yang baru. Jadi saudara-saudaraku sekalian, mulailah sekarang dengan satu keputusan yang bulat bahwa saudara memilih Tuhan, ya. Tidak usah menunggu ada kesepian, ada rasa sepi, dan bertanya-tanya apa yang harus saudara lakukan. Saudara sudah men-setting waktu hidup saudara setiap hari, mempersiapkan waktu setiap hari untuk benar-benar ya mencari Tuhan, ya. Sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Artinya saudara sudah memiliki roster jadwal di mana saudara bisa berurusan dengan Tuhan. Hari Minggu pasti ke gereja, ya. Kalau bagi jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading bisa kebaktian jam 11 pagi, ibadah raya 1, nanti ibadah raya 2. Bisa 2 kali. Atau saudara ada di GSKI yang lain, silahkan, ya. GSKI Kacamada misalnya, GSKI Pluit misalnya di Jakarta, ya. GSKI yang di Perdatam, di Kebun Jeruk, atau di Kapuk yang Pak Wiknyo menjadi gembalanya. Ya, kalau Kebun Jeruk Pak Timotius Tan, saudara bisa mencari Tuhan, menyediakan waktu untuk itu. Ya, kalau saudara bisa on-site, jangan hanya online atau streaming. Banyak distraksinya, banyak distraknya yang mengganggu maksud saya. Waktu saudara di rumah, saudara kebaktian online, banyak gangguan. Saudara tidak akan bisa fokus. Beda kalau saudara ada di gereja, saudara bisa duduk,
mendengarkan firman, saudara bisa duduk mendengarkan firman dalam suasana hadirat Allah yang tentu beda kalau saudara di jalan atau di rumah. Ya memang kalau tidak bisa on site kan Anda di luar kota, Anda di luar negeri, Anda bisa online. Ya itu tidak bisa tidak. Tapi kalau saudara masih bisa on site, datanglah di gereja di mana saudara berbakti. Ya, datanglah. Ya bagi saudara-saudara yang memang bukan jemaat GSKI, Rehoboth Kelapa Gading, ya datanglah ke gereja saudara masing-masing. Dan saudara bisa mengikuti khotbah saya di siaran tunda melalui YouTube channel Truth ID. Saudara bisa mendengarkan kebenaran firman yang tentu kami harap, kami doakan itu bisa mengubah hidup saudara-saudara sekalian. Kita yang men-setting, saudara. Jadi bukan lingkungan yang mempengaruhi kita. Kita yang membuat atmosfer. Kita bukan termometer. Termometer artinya menyesuaikan diri dengan situasi. Kita jadi termostat. Kita yang mempengaruhi lingkungan kita. Kita yang mempengaruhi keadaan sekitar kita. Nah ini loh yang Tuhan kehendaki kita lakukan, saudara-saudaraku. Kita yang harus men-setting waktu kita, hari kita. Kalau kita tidak sengaja men-setting, mengatur maksud saya, hari hidup kita, acara kita hari-hari, itu kita akan terpengaruhi lingkungan. Ya kita nunggu-nunggu siapa yang mau telepon ya, yang mau ngajak makan, yang mau ngajak jalan-jalan. Ya kita nunggu siapa ya yang mau ngajak aku punya aktivitas hari ini. Lingkungan yang mempengaruhi saudara. Lingkungan yang mengatur saudara. Akhirnya saudara akan tertawan oleh dunia ini dan tidak pernah menjadi anak-anak Allah yang benar. Tidak pernah menjadi anak-anak Allah yang baik. Tapi ketika kita men-setting hari kita mau buat apa, kita mau buat apa hari itu. Untuk supaya kita bisa mengubah rutinitas kita yang salah di waktu-waktu yang lalu. Maka kita bisa mengarahkan diri kepada Tuhan dengan baik. Kita harus betul-betul serius berurusan dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar menghargai Tuhan. Kalau kita benar-benar menghormati Tuhan. Maka kita akan mengatur waktu kita. Untuk berurusan dengan Tuhan secara benar. Ya. Sungguh saudaraku, ini akan mengubah hidup saudara. Sampai ini menjadi irama hidup saudara. Aku mendaki gunung kudus-Mu, makin tinggi dalam kemuliaan. Roh Kudus, bawalah diriku ke hadirat Tuhan. Hanya orang suci yang berkenan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Layakkan diriku menghampiri tamu, menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi. Ku serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh. Lagu ini sebenarnya belum selesai, saudara, ada sambungannya. Tetapi saya potong sampai di sini. Saya hanya mau menekankan satu hal. Berilah waktu saudara mendaki gunung kudus Tuhan. Itu men-setting waktu saudara. Daripada mendaki mall-mall. Saudara tidak salah ke mall ya. Tapi kalau tiap hari hanya karena mau mengisi kesepianmu, kamu ke mall, shopping, kasihan. Engkau tidak mendapat apa-apa. Dakilah gunung kudus Tuhan dan makin tinggi dalam kemuliaan. Menikmati hadirnya Bapa di tempat tinggi. Ini luar biasa, saudara.
Kalau saudara menghargai Tuhan, saudara akan men-setting waktumu untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk melarikan diri kepada Tuhan, untuk mensublim, ya mengubah ya keinginan saudara, kebiasaan saudara untuk hal-hal dunia diarahkan kepada Tuhan. Harus benar-benar ekstrim, fanatik, benar-benar ngotot, giat, dan nekat. Saudara berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti memberikan petunjuk kepada saudara. Apa yang saudara harus lakukan untuk itu. Pasti. Seperti kalau saudara mau kedatangan tamu terhormat, apakah itu seorang pejabat tinggi atau siapapun yang Anda anggap sebagai terhormat. Saudara pasti mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik demi tamu tersebut. Nah, kita juga mempersiapkan waktu kita sebaik-baiknya demi perjumpaan dengan Allah hari itu. Ya, jangan tidak men-setting waktu, saudara hanya terbawa oleh arus yang ada di sekitarmu. Entah si A ngajak jalan-jalan, entah si B ngajak buat ini, atau saudara asal iseng-iseng saja yang orang berkata kita mau membunuh waktu. Loh, maksudnya membunuh waktu apa? Ya maksudnya daripada tidak mengerjakan pekerjaan apa-apa, bingung, ya sudah kita kerjakan ini saja. Lihat orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup seperti itu. Saudara memiliki tujuan hidup. Saudara bukan membunuh waktu, saudara menghidupkan waktu. Menghidupkan waktu bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara membuang ya hidup saudara untuk kesibukan-kesibukan, mengarahkan hidup saudara untuk kesibukan-kesibukan yang tidak berurusan dengan Tuhan, Anda bunuh waktu. Padahal waktu sangat berharga. Kita tidak bisa beli waktu, saudaraku. Ya, kita tidak bisa beli waktu. Firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Berarti waktu itu harus kita hidupkan. Waktu itu harus kita gunakan. Waktu itu harus kita manfaatkan. Waktu yang kita hidupkan artinya waktu yang kita gunakan untuk mengenal Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang menghidupkan waktu, orang yang menghidupkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah mati. Tetapi Tuhan seperti mati atas orang-orang yang tidak menghidupkan waktu berjumpa dengan Allah. Hidupkan waktumu supaya Allah hidup di dalam hidupmu. Buat perjumpaan dengan Allah sehingga hatimu akan dipenuhi oleh Tuhan. Engkau tidak pernah kesepian lagi karena hidupmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Alami Tuhan sebagai pribadi yang hidup. Allah yang real, Allah yang nyata. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Saudaraku, terpujilah nama Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Tuhan ditinggikan. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kiranya pesan ini akan mengubah hidup saudara-saudara. Pesan yang berkuasa. Angkat tanganmu, ibu-ibu, kaum wanita, dan setiap saudara yang ikut acara ini, Wanita Surgawi, diberkatilah hidupmu. Berkat dari Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa di program Wanita Surgawi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.